Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, dalam rangka rencana aksi daerah penurunan stunting, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin menggelar diseminasi audit kasus stunting Banjarmasin dengan melibatkan sejumlah SKPD terkait dalam penanganan stunting di Aula Bapeda Litbang Banjarmasin, Baisukan Senin 19 September 2022. Dalam rangka rencana aksi daerah penurunan stunting, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin menggelar diseminasi audit kasus stunting Banjarmasin dengan melibatkan sejumlah SKPD terkait dalam penanganan stunting di Aula Bapeda Litbang Banjarmasin, Baisukan Senin 19 September 2022. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wahitakwani Prima TV memadahkan dalam menangani kasus stunting ini kada hanya melibatkan instansi terkait, namun warga pun bisa ikut andil dalam membantu pemerintah menurunkan kasus stunting yang hingga kini masih cukup tinggi di Banjarmasin. Menurut Arifin Nur, berbagai kegiatan nyata dalam penurunan kasus stunting ini harus dilakukan secara tepat sasaran. Kasus stunting di Banjarmasin, ada tim ahli juga kita hadirkan. Kemudian kita untuk mengevaluasi data yang ada, kebenarannya, dan mudah-mudahan artinya kita dari wanita menyusui, ibu hamil, ibu nipas, kemudian anak-anak yang 2 tahun ke bawah, kita lakukan evaluasi atau bagaimana posisi tubuhnya dan keadaan kesehatan. Yang kita karena target kita 2024 nanti kan harus di bawah 14%. Mudah-mudahan target itu tercapai, yang bekerja keras seluruh kawan-kawan, bukan hanya aksi, tapi nanti betul-betul diiringi dengan kegiatan yang nyata. Tentu ini memerlukan ada pembiayaan yang besar kita lakukan. Itulah yang harus pakai panah porsi kita agar betul-betul kita serius menangani ini. Jadi mudah-mudahan kebijakan kita bisa memberikan yang terbaik, dan juga tadi saya ingin menyeloroh ya, artinya bagaimana anak-anak itu dijaga oleh ibunya sampai usia 2 tahun. Nah, betul-betul serius menyusui dengan AC dan giginya dilengkapi dengan baik sehingga kita mendapatkan kualitas manusia nanti manusia yang lebih baik lagi, artinya dengan insan-insan kita yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan itulah yang dapat kita lakukan agar perbaikan kualitas kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Sementara itu, Kepala DPP KBPM Banjarmasin Muhammad Helvian Nur memadahkan diseminasi audit kasus stunting ini merupakan salah satu percepatan penurunan stunting di Banjarmasin. Sehingga adanya audit ini nantinya sudah bisa merumuskan berbagai strategi dalam upaya percepatan penurunan yang berdasarkan hasil audit oleh tim ahli penanganan kasus stunting. Agar lebih terukur wan terarah kepada loktus-loktus yang menjadi sasaran percepatan penurunan kasus stunting. Menurut Muhammad Helvian Nur, berdasarkan target dari pemerintah pusat, angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 adalah 14%. Sedangkan Banjarmasin memiliki target di tahun 2024 mendatang harus mencapai 24%. Muhammad Helvian Nur menyatakan hingga kini berbagai program pemantapan penurunan kasus stunting terus dilakukan. Nangkai program dapur sehat wan bapak asuh anak serta diseminasi audit yang dilakukan di seluruh kelurahan di Banjarmasin. Ya, tadi kita sudah melaksanakan pembukaan diseminasi audit kasus stunting Kota Banjarmasin. Ini merupakan rangkaian keempat dari proses rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting Kota Banjarmasin. Diharapkan nanti dengan kita sudah bisa merumuskan beberapa strategi dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting berdasarkan data yang sudah diaudit oleh tim ahli ini, nanti lebih terukur, terarah terhadap lokus-lokus yang menjadi sasaran percepatan penurunan stunting Kota Banjarmasin. Targetnya berapa tadi Pak untuk penurunan? Kalau nasional kan Pak Jokowi minta 14% untuk nasional. Kalau yang untuk kita Banjarmasin ini 2024 itu adalah 17%. Dari sekarang angka prevalensinya 27,8%. Saat ini kan masih proses kita melakukan aksi bersama dengan beberapa SKPD. Di akhir tahun nanti baru kita bisa menginformasikan terkait dengan penurunan pada tahun 2022 ini, kemudian nanti tahun 2023. Muhammad Helvian Nur menambahkan ada 2 kelurahan yang dipilih untuk menjalankan diseminasi audit ini, yaitu Kelurahan Teluk Dalam dan Kelurahan Mantuil.
lantaran 2 kelurahan tersebut masuk sebagai wilayah kasus beresiko kekanakan stunting cukup tinggi.